Bahkan dalam satu riwayat disebutkan pada satu saat ada seseorang mencaci Abu Bakar As-Siddiq, temannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Dan Rasulullah ada di situ, duduk di hadapannya Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah diam. Abu Bakar juga diam. Kemudian setelah orang yang mencaci Abu Bakar tadi itu diam, mulailah Sayyidina Abu Bakar itu ngomong juga, membantah atas caciannya tadi itu. Maka pergi Rasulullah SAW, berdiri dan pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ketika saya dicaci kau diam, kau duduk di tempatmu. Falamma takallamtu qumta, tapi ketika saya ngomong, kenapa kau berdiri ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Abu Bakar, malaikat ketika kau dicaci, dicemooh, malaikat yang membalas daripada cacian dan cemoohan orang tersebut. Akan tetapi ketika kau ngomong membalas cacian orang tersebut, malaikat pergi dan duduklah setan. Fakarihtu an aquda fi maq'adin yahduru syaitan, dan aku enggak mau, benci, enggak senang duduk di satu tempat yang di situ ada setannya. Nah, ini hadirin, diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang saling caci, saling mencaci, saling mencemooh, saling menghina, berarti di situ ya talabu syaiton. Setannya itu bermain-main. Kita dijadikan bola. Ya, pertemuan yang sebelumnya itu kan sudah disebut. Orang kalau sudah marah itu seperti dijadikan permainan oleh setan, kayak jadi bolanya setan. Dilempar ke sini, dilempar ke sini, yang ini caci ini, yang ini caci ini, terus seperti itu. Makanya pernah juga dalam satu riwayat Sayyidina Hasan ibn Ali wa Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, beliau itu pernah pada satu saat masuk ke masjid dengan beberapa salah satu anaknya beliau. Setelah masuk ke masjid, subhanallah, di masjid tersebut ada khotib yang naik ke mimbar, khotibnya Jumat nih, kemudian mencaci, melaknat, menghina Sayyidina Hasan. Karena ada periode masa di mana ada zaman yang para khotib di atas mimbar ini hadirin pernah dipakai untuk mencaci keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Khotib pokoknya isinya mencaci tok, melaknat, mencaci, menghina. Itu bertahun-tahun itu. Masuk Sayyidina Hasan. Kemudian khotibnya mencaci beliau, caci. Kemudian beliau itu pergi ke belakang daripada tiang dan sholat. Enggak digubris yang mencaci. Maka anak beliau mengatakan, ya abati, wahai abahku Hasan, kenapa kau enggak mencaci balik, enggak membalas caciannya khotib tadi itu? Kan sudah jelas-jelas mencaci, menghina, mencemooh, kok enggak dibalas? Kok kau diam, kemudian malah tambah sholat ibadah biasa, diam. Maka katanya beliau Sayyidina Hasan, sejak kapan kita itu diajarkan oleh ayah kita Ali bin Abi Thalib, oleh kakek kita Rasulullah SAW untuk mencaci orang yang mencaci? Pernah engkau lihat saya Abahmu Hasan ini mencaci orang, mencemooh orang? Enggak pernah. Ya sudah, biarkan mereka mencaci. Amal Hasan mayasub walayal'an. Adapun Hasan saya ini enggak akan pernah mencaci, enggak akan pernah mencemooh orang yang menghina. Ini ajaran tarbiyah
daripada madrasahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang satu sahabat Sayyidina Abu Bakar, yang satu ahlul bait keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niki baru tarbiyah yang diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ini Ustaz, kan ada sekarang yang katanya mengatasnamakan ulama, orang soleh, tapi mencaci, mencemooh dan yang lain-lain. Berarti kurang tarbiyahnya atau salah guru. Jangan salahkan pondoknya, jangan salahkan orang-orang yang baik di sekeliling beliau, tapi salahkan perorangannya. Ada orang di satu kampung pencuri. Masa kita harus mencaci satu kampung itu? Adilkah kita kalau ada orang Batu misalkan nggak sholat, kemudian kita klaim orang Batu tidak ada yang melaksanakan sholat? Kan nggak boleh hadirin. Seperti itu pula, misalkan kita melihat salah satu orang, salah satu ustadz yang omongannya kotor, kasar, ya jangan semuanya. Akhirnya disebut, wah ini loh. Nah, kalau anak kita belajar ilmu agama seperti ini, mencaci ini semuanya, jangan. Itu berarti nggak objektif kita, nggak adil. Kalau kita melihat seperti itu, ya salahkan oknumnya satu, duanya orang ini aja, jangan semuanya. Karena ajarannya Kanjeng Nabi, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kepada para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.